Saya waktu itu umur 28. Pentas pertama kali sama teater koma itu tahun 2007. Judul pentasnya itu Kunjungan Cinta. Itu adaptasi dari, kalau dikenalnya, Kunjungan Nyonya Tua, dari naskah pengarang Jerman Swiss Friedrich Dürrenmatt. Teater koma awalnya latihannya di rumah kakek saya, bapak dari ibu saya, Pak Abdul Majid. Itu beliau meminjamkan bagian belakang rumahnya, merelakan bagian belakang rumahnya untuk diubah menjadi sanggar, ukuran 10 kali 8. Jadi bapak saya sebagai menantu memohon, akhirnya diizinkan. Sampai tahun 95 kita menjadikan tempat rumah itu sebagai sanggar teater koma di daerah Jalan Setiabudi, itu Jakarta. Sebetulnya Jakarta Selatan, tapi sudah dekat dengan Jakarta Pusat, karena kita banyak berpentas di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, terus juga di Gedung Senian Jakarta Pasar Baru. Nah, sesudah tahun 95 kita pindah ke Jakarta paling selatan, itu daerah Bintaro. Itu rumah orang tua saya, dan pada akhirnya mereka bisa membeli rumah setelah berpuluh tahun menabung. Akhirnya dibikin pula sanggar, hingga sampai sekarang kita masih latihan di Bintaro. Ya, jadi saya baru ikut teater koma itu sesudah, walaupun dari kecil saya sering lihat latihan, saya sering di sanggar, kadang-kadang bawa bantal, bawa guling, nonton orang latihan sampai tidur, terus besoknya nonton orang lagi. Kadang-kadang juga menjadi suplir, karena walaupun masih kecil tiba-tiba hafal naskah, jadi bisa mengoreksi, itu salah tuh om, itu salah tuh tante. Kadang-kadang yang pemain-pemain jadi tertekan, wah ini ada yang lebih hafal naskahnya. Tapi saya emang pada dasarnya dari dulu saya lebih senang menonton film kartun, film animasi barat, dan film animasi Jepang. Saya lebih suka baca komik, baca buku-buku yang ringan-ringan. Jadi ya, teater cuma sebuah tontonan buat saya. Nah, tahun 97 saya masuk kuliah di Institut Teknologi Bandung di Fakultas Seni Rupa Desain, tapi tidak selesai, cuma 3 semester. Tahun 98 balik lagi ke Jakarta, terlunta-lunta. Kebetulan pada saat itu tuh ada angkatan 2000, sudah beberapa tahun kemudian ada angkatan teater koma sendiri, ada beberapa angkatan. Yang sebelum 2000 ada 94. Jadi tidak setiap tahun teater koma merekrut angkatan. Ada 2000, itu ada salah satunya Pak Joko. Saya lebih sering melihat latihan, tapi pada saat itu saya juga berkantor di sebuah rumah produksi. Itu kebetulan saya akhirnya berurusan dengan naskah, baca novel, bertemu dengan penulis-penulis. Kalau dulu tuh saya pemalu. Begitu masuk ke rumah produksi ini harus berhadapan dengan banyak orang. Harus, misalnya kalau ada penulis lupa tenggat waktu mengasih naskah untuk sinetron jam tayang, ya saya nelfonin, mas naskahnya udah ada belum? Kemudian saya bagian tim kreatif itu memilih cerita dan menghubungi penulis kalau naskahnya belum sampai. Kadang-kadang kalau zaman dulu tuh adalah alasan penulis itu adalah, ini mas lagi nyari warnet. Oh, sekarang kan nggak bisa tuh. Kalau dulu mas lagi nyari warnet nih mas, oh internetnya lambat nih mas. Jadi saya tidak terlalu banyak melihat pertunjukan teater pada saat itu. Cuma tahunya kalau pulang kantor ya ada latihan, karena memang teater koma itu kan anggotanya juga ada anak kuliah, ada kantoran ada. Jadi dari berbagai macam. Kalau dulu malah yang pernah jadi bintangnya teater koma macam Pak Salih Buntu itu dulu ada, ya
sekolah sebagai pengurus sekolah dasar. Kalau nggak salah pernah ada tukang becak juga, kalau nggak salah juga pernah ingat ada tukang becak ikut teater koma. Terus sampai orang bank, akuntan publik pun ada juga, kayak dosen-dosen kayak Pak Joko gitu juga ikut juga. Saya tidak terlalu banyak berinteraksi karena mungkin pada waktu itu melihat umurnya itu jauh. Begitu tahun 2000 mulai ada yang dekat, umurnya dekat, sering ngobrol. Tahun 2005 banyak lagi yang umurnya lebih muda dari saya. Pada saat itu baru mulai intens melihat latihan, dan kebetulan pada saat itu kantor saya dibubarkan, jadi saya juga kebetulan pengangguran bersama juga sebetulnya pada saat itu. Nah, pada saat itu tahun 2006 sedang ada proses untuk pertunjukan tahun 2007. Saya ingatnya itu sekitar Agustus 2006 kita akan mengadakan pertunjukan Kunjungan Cinta. Kebetulan tugasnya untuk yang muda-muda itu melihat kereta. Jadi kita observasi kereta. Nah, pada saat itu saya baru deh tiba-tiba mulai ikut latihan pemanasan, mulai ikut dapat tugas piket. Jadi teman-teman yang ikut teater koma itu dapat tugas piket. Piket itu antara lain mengepel sanggar, membersihkan sampah, mencuci piring, dan kadang-kadang menteri kebersihan kalau di sanggar itu ibu saya. Itu namanya menteri kebersihan ya. Dia selalu mengingatkan jagalah kebersihan. Tapi memang penting. Karena apa? Jaga kebersihan itu pada saat kita di gedung pertunjukan nanti, kalau gedung pertunjukannya kotor, apakah pengurus gedung pertunjukan mau ngasih sewa gedung itu ke kita lagi? Ya, jadi efeknya ke situ. Saya merasakan. Dan juga ya ada semacam ikatan batin antara kita dengan menjaga panggung. Panggung itu ibarat apa ya, kalau bahasa tinggi itu jadi seperti altar untuk ritual, harus dijaga kesuciannya. Jadi sama lah untuk tempat beribadah. Kalau untuk pemain teater tempat beribadahnya panggung, jadi harus dijaga kebersihannya. Dari situ saya belajar, dan memang sebetulnya menonton latihan teater dan berlatih teater baru terasa bedanya di situ. Itu pertunjukan pertama saya yang memang saya sakit pada saat proses latihan, karena baru tahu memang ternyata latihan teater itu capek. Jadi emang sempat demam, tidak masuk latihan 3 hari, dan sesudah itu pokoknya orang-orang teater koma pertanyaannya adalah ini benar nggak sih Rangga ikut teater? Jadi memang kalau dibilang disiapkan, saya juga antara ya tidak, pada saat itu juga ya udah kamu ikut teater aja, kata bapak saya gitu. Kata bapak saya ya udah kamu ikut aja, ikut latihan. Sebetulnya kita juga di Kunjungan Cinta sendiri itu ada 3 kelompok pada waktu itu. Yang muda-muda itu dibagi jadi 3 kelompok, masing-masing observasi kereta karena berebutan peran. Di teater koma pun audisinya juga ada internal. Jadi masing-masing kelompok menjadi menargetkan untuk menjadi kelompok 5. Kelompok 5 itu adalah 5 orang yang di adegan awal di naskah Kunjungan Cinta mereka berdialog sambil melihat kereta. Jadi tugas kita, kerjaan kita tuh berapa minggu itu dari Agustus untuk pentas bulan Januari 2007. Mungkin selama sebulan Agustus itu kerja kita ya ke stasiun kereta api, ngeliat kereta lewat, kayak apa sih gerakannya, gerakan leher kita seperti apa sih, ini keretanya yang cepat, ini keretanya yang lambat, ini keretanya isinya apa, keretanya baunya apa, seperti itu. Dan ya kebetulan kelompok saya tidak mendapat peran untuk kelompok 5 itu ya memang harus belajar gagal audisi atau apa. Tapi kebetulan pada akhirnya saya mendapatkan peran menjadi anaknya Pak Butet Kertarjasa, karena pemain utamanya Butet Kertarjasa. Memang dibutuhkan namanya pemain yang tinggi dan muda. Itu kebetulan saya juga masih tergolong muda di usia 27. Dan itulah pengalaman pertama saya berteater di teater koma.
saya juga mau tidak naik mobil, tapi dikasih kursi aja seperti jok sepeda, tapi dikasih stand gitu. Jadi kita bisa kalau berdiri kita pasang kita pakai ikat pinggang, kita taruh sini kita bisa duduk. Itu naik mobil kayak gitu. Terus nanti bunyi mobil ya, ya seperti pantomim sih jadinya. Terus emang adegan itu menariknya karena kita berempat. Itu ada saya sebagai anak Pak Butet, ada adiknya ibu saya berperan sebagai istrinya Pak Butet, terus ada sepupu saya berperan sebagai anaknya Pak Butet. Ya, tapi ini sebetulnya kalau saya tante saya Ibu Sari Majid itu sudah ikut teater koma dari tahun 1978. Dari waktu beliau masih SMA. Dan sedangkan sepupu saya Mbak Putih Hartatibi ini sudah ikut teater koma dari tahun 2000. Jadi saya paling junior di antara 3 orang itu, di antara 4 orang yang ada di adegan itu. Tantangannya adalah bagaimana kalau mobil tanjakan misalnya. Oh, tanjakan. Awas ada tuh. Gitu. Jadi ya pengalaman yang menarik sih. Dan selain itu saya juga baru tahu, selain berperan juga ya pasti pemain di teater koma juga kita untuk menjadi kru. Jadi ada beberapa adegan yang memang tanpa saya tidak ada, kita pakai kostum lain. Biasanya kalau teater koma itu kadang-kadang pakai baju hitam atau kasih jubah hitam, pakai kapucong gitu, bawa barang masuk. Itu juga latihannya juga lumayan, karena sebelum pertunjukan kita pasti ngumpul dulu. Kalau misalnya pertunjukannya teater koma itu 1930 dengan durasi 3,5 jam. 3,5 jam plus istirahat 15 menit. Jadi kita kalau mulai 19.30 jam 5 itu biasanya mesti sudah ada yang rampung make up, terutama yang peran-peran utama. Jadi kadang-kadang jam 5 itu kita briefing untuk orang-orang, kita menyebutnya orang-orang hitam, ke panggung yang masukin barang. Ada orang hitam kumpul, udah kumpul. Bro, ini kemarin kesalahannya apa? Ini pada saat kita masih belum di gedung pertunjukan pun juga kita ngobrol juga. Pada saat kita masuk, kamu masuk dari sebelah sini, dari sebelah kanan. Dia bawa masuk barang dari sebelah kiri, tabrakan nggak? Atau kalau bawa barang keluar, pokoknya diskusi-diskusi semacam itu. Karena orang hitam sendiri kalau nggak lancar, adegan berikutnya juga terganggu. Jadi saya benar-benar belajar bagaimana berteater dengan sangat rumit, dengan cinta. Terus sesudah pertunjukan Kunjungan Cinta tahun 2007, saya menerjemahkan naskah dari Slovenia. Pada waktu itu bapak saya kena serangan jantung tahun 2007. Tahun 2007 beliau pagi-pagi jam 3 sesak napas, jam 3 pagi dibawa ke rumah sakit. Saya datang menemani, menjaga. Nah, beliau masih kumpulan naskah. Ini ada kumpulan naskah karangan Eval Pisar, penulis Slovenia. Kebetulan sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, jadi saya terjemahkan. Tahun 2008 naskah itu kita pentaskan, disutradarai oleh bapak saya sudah sembuh. Judulnya Kenapa Leonardo. Yang menyenangkan itu karena waktu saya menerjemahkan itu ternyata diberitahu oleh yayasan yang mencetak kumpulan buku naskah Eval Pisar itu, Slovenia. Pemerintah Slovenia akan selalu memberikan dana atau pokoknya dapat honor deh kalau nerjemahin naskah-naskah karya Slovenia gitu. Dapat. Terus untuk nyetak bukunya kita juga mesti ngirim buku. Itu lumayan sih sebetulnya, karena saya harus ngirim buku yang udah dicetak, itu buku terjemahan udah dicetak pakai FedEx atau apa 500.000
Slovenia. Karena kalau pakai pos Indonesia saya juga agak ragu. Dan penulisnya datang, Eval Flisar datang. Ternyata dia dulu tahun 70-an backpacker keliling Indonesia. Dia favoritnya nasi padang. Waktu itu pokoknya ya sudah, nanti saya datang, kamu traktir saya nasi padang. Ya, sudah, ajak dia keliling-keliling. Dan kebetulan Pak Joko juga ikut tuh produksi itu tuh 2008. Jadi Pak Miring. Jadi pokoknya ceritanya ada tentang, kalau di naskahnya sendiri Institut Penelitian Kelainan Jiwa, Institut Jiwa. Jadi isinya orang-orang yang memang memiliki kelainan-kelainan. Nah kebetulan ada satu tokoh yang, kalau Pak Joko itu berperan sebagai Pak Miring karena dia kayak tidak punya keseimbangan. Maka itu dia diberi kacamata, sini ada bandulan. Dia bisa lihat kalau dia dicopot bandulannya dia gini. Kalau dikasih sini dia tahu, oh bandulan, oh dia nggak miring nih. Kalau bandulannya begini kan miring, berarti dia itu penunjuk keseimbangannya. Dan Pak Joko juga waktu itu berganti-gantian ya, tiap hari ada Mas Adi Prasetyo. Pokoknya main 3 tokoh. Ada kebetulan selain kalau nggak jadi Pak Miring, dia jadi bayangan. Dia ganti-gantian sama Mas Adi Prasetyo waktu itu. Di teater koma juga ada seperti itu. Jadi karena kita pentas 10 hari, ada yang kayak hari ini kamu sebagai tokoh A, nanti tukeran sama tokoh emas ini jadi tokoh A, kamu jadi yang bayangan. Ntar kalau kamu jadi tokoh A, Mas ini jadi bayangan. Ya, tapi emang semuanya udah dilatih dan sesuai standar teater koma. Jadi tidak cuma asal tunjuk, nggak pakai latihan. Kita juga latihan prosesnya lumayan lama sih, panjang memang. Ya kayak pertunjukan cinta itu, proses untuk yang muda-muda sendiri dari Agustus sudah ngeliatin kereta api, kerjanya pentasnya Januari. Agustus 2006, pentasnya Januari 2007. Untuk penampilan Agustus sendiri juga 3 bulan ya, 3 bulanan. Memang itu standarnya 3-4 bulan. Latihan itu biasanya dimulai jam 6 sudah ada yang latihan, jam 5 kadang-kadang ada yang latihan untuk, kalau kita pakai tarian atau nyanyian itu sudah ada yang latihan dengan entah musik live atau musik playback dulu, karena musik baru berkumpul biasanya sebulan menjelang pentas biasanya. Ya kita latihan 7.30 sampai 11 malam, 19.30 sampai 11.23.00. Dan juga memang yang problem karena di Jakarta itu sangat macet. Jadi teman-teman itu dengan berbagai cara harus menghitung, misalnya khususnya kuliah harus sampai, aku di tengah-tengah Jakarta, aku di selatan Jakarta, gimana caranya? Itu mengakali banyak hal. Sesudah itu tahun 2008 saya tetap berhubungan baik dengan Eval Flisar. Ada beberapa pertunjukan teater koma. Terus tahun 2011 saya menerjemahkan naskah Pak Eval Flisar lagi. Judul bahasa Inggrisnya Antigone Now. Nah, saya terjemahkan jadi Antigoneo. Dan pada saat itu teater koma sedang ada beberapa produksi. Nah, beliau Eval Flisar ini nanya, ini kapan dipentasin Antigoneo? Kapan Antigoneo? Wah, kayaknya saya sibuk. Akhirnya saya minta, boleh nggak aku yang nyutradarain? Enak nih ditanya sama Eval gitu. Akhirnya ya itulah tahun 2011 Oktober, sutradara pertama saya untuk teater koma di Gedung Senian Jakarta. Judulnya Antigoneo, selama 10 hari kita pentas. Dan ya Pak Eval Flisar kembali datang lagi, tapi kasihan dia waktu datang yang tahun 2011 ini dia salah makan nasi padang, sakit perut, akhirnya lebih banyak di kamar hotel, nggak bisa banyak datang. Tapi tetap menjaga hubungan baik. Waktu itu ada
anak Jogja. Sebetulnya dulu ada program magang Kelola di Teater Koma dari Yayasan Kelola menyediakan program magang. Dulu itu stage manager, kebetulan pada saat saya menjadi sutradara dari Yayasan Kelola mengirimnya orang yang magang untuk sutradaraan dari Jogja, itu Mbak Nunung Deni Puspitasari namanya. Itu kebetulan juga Mbak Nunung itu berhubungan baik dengan Pak Eval. Pada saat itu dia banyak menerjemahkan karya-karya dan novel-novel Pak Eval juga. Pada saat Pak, kalau nggak salah belakangan ini dia sempat mementaskan naskah Pak Eval yang dia terjemahkan juga. Jadi ya dari situ sesudah tahun 2011 saya lebih banyak menyutradarai pentas-pentas kecil, kayak kalau berkunjung ke Jakarta kita tiap tahun dari 2013 ada pentas akhir pekan di Museum Nasional Indonesia, di Museum Gajah, kita nyebutnya Museum Gajah, tapi nama resminya Museum Nasional Indonesia. Itu tiap akhir bulan, tiap hari Minggu kita mementaskan sebuah pentas kecil 25 menit berhubungan dengan artefak-artefak di Museum Nasional Indonesia. Karena itu ada 140.000 artefak, jadi ya banyak ininya bahannya. Tapi paling tantangannya adalah kita main di museum, kadang-kadang di ruangan terbuka, nggak di aula, ada anak kecil, penonton jaraknya dekat. Jadi kita banyak mengasah kemampuan improvisasi, karena kadang-kadang anak kecil atau penonton pun juga suka nyeletuk-nyeletuk atau ikut berinteraksi dengan pemain. Itu sebetulnya sangat kesempatan yang sangat jarang kita dapat kalau bermain di pertunjukan besar teater koma, karena teater koma lebih sering pakai model proscenium gitu, penonton di depan, di ruangan gelap, kondisi pementasan cukup steril lah untuk pentas yang membutuhkan keheningan dan kehusukan. Nah kalau bermain di depan umum dan serba terbuka kayak begini, penonton lesehan dan bisa interaksi, itu latihan buat teman-teman teater itu jadi sebuah workshop sih, bermain di depan umum yang lebih gampang berinteraksi dibanding kalau kita main di teater proscenium. Dan ya sudah, yang terakhir itu adalah saya menyutradarai JTTJ Sampah-Sampah Kota tahun 2019 November kemarin di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Itu pementasan teater koma terakhir sebelum Geraha Bakti Budaya direvitalisasi atau dibongkar. Jadi sekarang gedungnya sudah tidak ada, mudah-mudahan dibangun lagi yang lebih baik harapannya. Dan nanti kalau Maret nanti kita akan mementaskan lakon Sampai Engtai. Sampai Engtai itu nanti sebenarnya bapak saya Endrian Tiarno. Ini termasuk salah satu lakon yang paling sering dipentaskan teater koma. Kayaknya dari tahun 1988 sampai 2020 ini bisa ada lebih dari 100 kali kita pentas. Kita sudah pernah Semarang, kita sudah pernah Jogja, kita pernah Surabaya, pernah Medan, Batam, Jakarta juga sering sekali, beberapa kali, sampai dari tahun 88 sampai 2004 pemainnya hampir 7 orang pemain yang sama, pemusiknya juga pemusik yang sama, sutradaranya juga sama. 2003, 2005 baru ada pergantian karena itu proyek regenerasi, karena pemainnya diganti semua. Yang main itu angkatan 94, 2000, sama 2005. Dan 2019 kemarin ya sudah, jadi yang main itu ada yang masih SMP, sampai yang sudah aktif dari tahun 77 juga masih ada yang aktif, masih ikut bermain, masih ikut aktif membantu dalam koma. Jadi kalau tadi melihat kan lebih banyak kita memakai set besar-besar. Belakangan ini kita mulai mencoba menggunakan multimedia sehingga mungkin ada penonton yang merasa kehilangan dengan set besar, tapi mungkin saya coba kasih.
dia mulai mendalami videografi, akhirnya membantu kita dalam urusan multimedia. Teater Koma sejauh ini ya baru akan pentas sampai Entai tanggal 28 Maret di Cipitra, benar di Kuningan, di daerah Kuningan Jakarta. Kalau sekarang tiketnya berapa sekarang? Ini Pak Budi tanya nih. jadi tiketnya itu ada harga 150.000, 200.000, 300.000, 450.000, 550.000, 850.000. Kalau tahun 1977 kita tiketnya Rp500. Tapi memang ini pengaruh sebetulnya karena kita pentas di gedung yang lebih mahal dari yang sebelum. Karena terakhir saya nyutradain jadi DJ Sampah Kota itu di Geraha Bakti Budaya. Itu relatif harga sewanya lebih murah. Harga tiketnya agak sedikit di bawah ini, agak sedikit di bawah yang saya sebutkan tadi. Sewanya berapa Mas? Biar tahu teman-teman. Yang gedung yang sekarang? Ya dulu atau sekarang terserah biar teman. Nah, kalau yang Geraha Bakti Budaya itu kalau saya ada yang pernah bilang 35 juta. Tapi sekarang ini karena waktu zaman Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama itu dibikin sewanya jadi 5 juta, tapi belum termasuk lampu, usher, listrik apa segala macam itu jadi kalau di jumlah-jumlah ya 35 juta juga. Tapi karena ada harga sewa 5 juta, setiap akhir minggu kita ada pasti ada yang ngisi Geraha Bakti Budaya kalau ada yang nyewa. Kalau dulu teater Koma kan tadi lihat ada yang kayak monster gitu, ogoh-ogoh yang bajunya Cina-Cina, konsepnya Cina-Cina, itu namanya si Jinkui pertunjukannya. Lakonnya lakon si Jinkui. Itu tahun 2012 kita pernah mementaskan si Jinkui 3, 2010 Jinkui 1, 2011 si Jinkui 2, 2012 si Jinkui 3. Itu kita pentasnya dari 1 sampai 31 Maret di Geraha Bakti Budaya. Yang liburnya hari Senin, jadi cuma 27 hari pentas. Durasinya 4 jam 7.30 sampai 11.30. Penontonnya mungkin pulang jam 12.00. Tapi sebetulnya si Jinkui 1 lebih lama, tapi kita pentasnya cuma 15 hari. Si Jinkui 1 itu penonton masuk 19.30, lakon selesai 00.30. Kayak orang jadi lebih Cina jadi ya itu sih. Sekarang kita agak sulit karena setiap akhir minggu pasti ada yang menyewa kayak gitu. Jadi kita cuma bisa 10 hari paling lama. Kita mulai biasanya masuk gedung itu hari Minggu, set untuk latihan malamnya, set latihan malamnya. Kita mengundang wartawan itu biasanya hari Kamis, terus kita mulai pentas hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai Minggu lagi. Baru belakangan ini kita mulai pentas 13.30 setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu 13.30 ya bubar. Sesudah hari Minggu terakhir 13.30 selesai pentas, bongkar panggung, kembali ke sanggar. Barang-barang yang kita bisa pakai untuk pertunjukan berikutnya, kayak tadi lihat ada yang naik kuda, sedang tobat. Nah itu kudanya sering dipakai buat beberapa pertunjukan. Karena memang dari besi bisa dicat ulang, bisa diubah lagi, dikasih sayap, dikasih tanduk, bisa jadi macam-macam kuda. Jadi ya sustainable. Kalau zaman sekarang sustainable, dipakai ulang, di recycle, dijamu ulang.